saudaraku yang diberkati Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Infinity Ministry dalam inspirasi dan motivasi. Dengan tema kita pada pagi hari ini tentang keluarga. Dan judul yang saya ambil di dalam firman Tuhan pagi hari ini dalam Mazmur 37 ayat 25-29. Bagaimana menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seperti yang kita sudah dengar pagi hari ini, bahwa ada perbedaan tentang orang fasik dan orang benar. Mazmur Daud menulis di sini ada dua perbedaan, bahwa keberhasilan orang fasik dan orang benar ditunjang di mana ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Daud melihat dari dia muda sampai dia tua, tidak pernah orang benar ditinggalkan oleh Tuhan dan mereka meminta-minta roti. Artinya tidak menjadi seperti pengemis, tidak seperti orang yang sudah kehilangan daya dan upaya. Mungkin masa-masa pandemik ini kita melihat banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan mata pencarian. Tetapi jangan lupa, selama kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, selama hidup saya dan saudara hidup berkenan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah meminta-minta roti. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan selalu sertai, Tuhan akan selalu mendampingi saya dan saudara dalam segala keadaan kita. Dan selanjutnya kita melihat orang fasik. Bisa saja mereka kelihatan kaya secara finansial, mereka kaya dalam aset-aset yang mereka miliki, tapi belum tentu mereka bisa menjadi teladan dalam segi rohani. Karena orang-orang fasik, orang-orang yang sudah tahu tentang kebenaran tapi tidak mau melakukan firman Tuhan, mereka akan dilenyapkan oleh Tuhan. Dan dikatakan mereka akan dibinasakan, anak cucu mereka akan dilenyapkan. Artinya tidak ada janji keturunan bagi kehidupan orang-orang fasik. Buat saya dan saudara yang hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, ada janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita kalau kita mau melakukan dua hal di pagi hari ini. Yang pertama kita lihat bagaimana supaya keluarga kita diberkati dan menjadi berkat. Saya mencatat di sini adalah di ayat yang ke-25 bagian B, Mazmur 37 ayat 25 bagian B dikatakan begini, "Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah satu janji buat saya dan saudara dan keturunan-keturunan kita, bahwa tidak pernah ditinggalkan anak cucu kita oleh Tuhan kita yang kuasa itu. Dan kalau kita mau hidup benar, kita mau memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, janji keturunan ini akan berlaku dalam setiap keluarga kita. Dan perlu kita tahu yang kedua, bagaimana supaya keluarga kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Yang kedua, kita harus mempraktikkan kehidupan yang penuh kemurahan dan belas kasihan. Itu kita lihat di ayat yang ke-26. Di ayat 26 dikatakan begini, "Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat." Nah, poin yang kedua yang Tuhan janjikan buat keturunan kita, buat keluarga kita, adalah kita harus mempraktikkan hidup dalam kemurahan, hidup dengan penuh belas kasihan, supaya anak cucu kita diberkati dan menjadi berkat. Oleh karena itu dimulai dari kehidupan saya dan saudara. Keluarga kecil kita ini yang menentukan kepada keturunan kita nantinya, kita harus mengajarkan tentang firman Tuhan turun-temurun. Oleh karena itu, dua hal ini yang harus kita lakukan.
untuk supaya hidup keluarga kita diberkati dan menjadi berkat. Yang pertama, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan di ayat 25 tadi, dan di ayat 26 supaya kita mempraktikkan hidup dalam kemurahan, kaya dalam kemurahan, dan penuh belas kasihan. Sebab Galatia 6 ayat 7 berkata begini, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Marilah kita mau tabur kebaikan, marilah kita mau tabur tentang kemurahan, marilah kita mau tabur tentang belas kasihan kepada banyak orang. Karena satu kali kita juga akan menuai apa yang kita tabur. Oleh karena itu, anak-anak cucu kita harus mempersiapkan dari sekarang untuk mereka jadi keluarga yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita boleh melihat satu contoh yang terakhir dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua, di mana jemaat Makedonia dikatakan begini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, jemaat Makedonia walaupun mereka di berbagai pencobaan, di berbagai kesulitan, mereka mungkin miskin secara finansial, tapi mereka kaya dalam kemurahan, di mana mereka hidup takut akan Tuhan. Ini juga berlaku buat saya dan saudara dalam keluarga kita. Walaupun kita mungkin hidup pas-pasan, tapi jangan lupa ada Tuhan yang selalu melihat kita, yang selalu mendampingi kita, menyertai kita, yang selalu tahu tentang kebutuhan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita mempraktikkan hidup dalam kemurahan dan penuh belas kasihan, saya percaya kita akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, pegang dua hal di pagi hari ini. Kita harus hidup benar, dan kita harus mempraktikkan hidup dalam kemurahan dan penuh belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati.